Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Nanang Lawean. Malam ini, pelajaran malam ini adalah lanjutan dari proses jual beli, yaitu sekarang adalah kita bahas masalah biaya-biaya apa saja sih yang timbul pada waktu kita melakukan proses jual beli properti atau jual beli rumah tinggal lah, yang kita pakai contoh yang simpel aja. Jadi pada waktu jual beli itu pasti ada biaya. Biaya-biaya apa saja sih yang timbul pada saat waktu kita jual beli itu? Satu pasti PPh, yaitu pajak penghasilan. Kedua BPHTB, biaya perolehan BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu biaya apa? Biaya notaris. Nah, ini oke, nggak usah lama-lama, langsung to the point. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, karena yang menerima duit itu adalah penjual, maka dia mendapat penghasilan. Berarti pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibebankan ke siapa? Dibebankan ke penjual, karena dia yang menerima uang. Besarnya berapa? Besarnya sebesar 2,5%. 2,5% dari mana? 2,5% dari nilai pasar atau nilai jual yang ditetapkan oleh Dispenda atau Badan Pengelola Keuangan Pajak Daerah. Nanti SPPT PBB yang kemarin diberikan ke notaris, sama notaris diajukan ke Dispenda. Nah, dari Dispenda nanti dikasih bahwa nilai jual pajak, nilai jual rumah yang akan dijual itu misalkan 500 juta. Nah, kita pakai contoh aja ya, kita kasih contoh. Jadi setelah dari Dispenda keluar surat bahwa nilai jual rumah yang akan dijual belikan dari Dispenda itu atau dari pemerintah daerah 500 juta, gampangannya gitu, nilai jualnya 500 juta. Berapa besarnya PPh? PPh-nya yaitu 2,5% dikali 500 juta sama dengan 12,5 juta. Jadi PPh yang harus dibayar oleh penjual sebesar 12,5 juta. Ini yang harus dibayar oleh penjual. Kemudian yang kedua, oke, setelah PPh, karena pembeli itu adalah akhirnya dia dapat hak atas tanah bangunan, dia kena BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dibebankan ke siapa? Ke pembeli, karena dia akan menguasai tanah dan bangunan tersebut. Nah, besarnya berapa? Besarnya 5%, ya kan? Nah, 5% dari mana? 5% dari nilai jual yang ditetapkan oleh Dispenda tadi. Sama, kalau Dispenda sudah menetapkan 500 juta. Yang jadi acuan PPh-nya juga 2,5% dari 500 juta itu. BPHTB-nya juga besarnya 5% dari nilai jual yang ditetapkan oleh Pemda. Tapi ada pengurangnya. Nah, ini kalau untuk BPHTB dia ada pengurangnya. Kalau misalkan tadi beda-beda ya. Ini di setiap kabupaten kota memiliki aturan sendiri-sendiri BPHTB. Ini saya ambil contoh di Surabaya. Kalau di Surabaya besarnya pengurangan atau namanya nilai jual nilai objek pajak tidak kena pajak. Nah, nilai jual pajak tidak, nilai objek pajak tidak kena pajak. Waduh, misalnya itu sudah ditetapkan 75 juta. Nah, gitu. Jadi kalau nilai jual rumahnya itu sebesar 500 juta, jadi NPOP TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya 75 juta. Jadi BPHTB yang harus dibayar berapa?
500 juta dikurangi dengan 75 juta, hasilnya 425 juta dikalikan dengan 5%. Ketemunya berapa? Ketemunya 21.250.000. Nah, ini yang harus ditanggung oleh pembeli. Jadi pajak penghasilan, PPh penjual, PPATB pembeli. Sekarang ada biaya satu lagi, yaitu biaya notaris. Jadi yang membuat akte jual beli notaris, kemudian yang ngurusi ke Dispenda atau ke Pemda untuk PPATB juga notaris, itu ada biayanya, ya kan? Sampai nanti ke balik nama sertifikat. Jadi dari penjual langsung balik nama ke pembeli. Ada biayanya. Biayanya ini notaris ini dibebankan ke siapa? Yang paling enak adalah dibebankan ke penjual dan pembeli. Wis paruding ae 50-50 kan, sama-sama enak kan, sama-sama memerlukan notaris juga. Itu kalau 50-50 ya. Jadi kalau jual beli itu tergantung kesepakatan sih antara penjual dan pembeli. Jadi kalau misalkan penjualnya minta net, berarti semua pajak ditanggung oleh pembeli, yaitu PPh, PPATB dan biaya notaris kan, gitu. Tapi kalau pajak dibayar masing-masing, kemudian biaya notaris bagi dua, nah itu lebih enak, lebih fair. Sekarang biaya notaris, besarnya berapa sih biaya notaris itu? Nah ini, sebenarnya biaya notaris itu sudah ada undang-undangnya. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 kalau nggak salah, itu sudah ada, sudah ditetapkan besarannya biaya notaris itu berapa. Kalau transaksi yang ditransaksikan itu kurang dari 100 juta, maka biayanya 2,5%. Kalau yang ditransaksikan itu antara 100 juta, 101 juta sampai 1 miliar, nah itu kurang lebih maksimal 1,5% dari yang ditransaksikan. Jadi 1,5% dari transaksinya berapa? Nah, gitu. Kalau di atas 1 miliar 1%. Nah, gitu. Jadi itu ya. Jadi kita ambil contoh sekarang. Misalkan nilai jualnya yang ditransaksikan 500 juta. Berapa sih biaya notarisnya? Nah, karena dia 500 juta itu kan di range antara 100 sampai 1 miliar. Berarti maksimal 1,5% kali 500 juta. Berapa? 7,5 juta. Jadi lumayan. Jadi kalau misalkan penjualnya minta harganya net 500 juta, waduh, jadi pembelinya nanggung lumayan banyak. Jadi yang ditanggung PPh-nya 12,5%, kemudian PPh-nya 2,5% itu 12,5 juta, PPATB-nya 21 juta, berarti berapa? 12,5 tambah 21, 33.500. 33.500 ditambah lagi biaya notaris kurang lebih 7,5, 41 juta. 41 kurang lebih 42 juta. Waduh. Ya kurang lebih hampir 10%. 8% lah, 8% dari yang ditransaksikan. Gitu. Jadi, Bapak, Ibu-ibu, kalau penjualnya minta net, si pembeli harus mikir. Kalau minta net, berarti pajak-pajak dan biaya notaris aku yang nanggung. Kurang lebih berapa? Ya kurang lebih ambil kasarnya minimalnya 5%, maksimalnya 10%. Lumayan, gitu loh. Lumayan banyak maksudnya. Jadi jadi di awal pada waktu deal harga, biaya-biaya notaris atau biaya-biaya yang timbul akibat jual beli ini kita harus deal di awal. Gimana? Siapa yang nanggung? Nah, itu. Oke, itu aja ya. Ini dengan asumsi tetap yang ditransaksikan sudah memiliki sertifikat. Apakah itu SHM atau itu SHGB. Nah, oke. Semoga pelajaran
materi malam ini yang tentang biaya-biaya yang timbul akibat pada proses jual beli properti rumah tinggal. Ini bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menjual, yang mau membeli properti, teman-teman yang masih muda kalau mau menjual properti ya biasanya menjual properti ini wong tuane. Nah, bagi pasti ya kalau yang muda-muda membeli lah kan gitu. Jadi kalau mau membeli ya ini panduannya. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menjual propertinya karena dulu waktu muda nyimpen properti banyak, sekarang udah pensiun mau menjual, ya ini adalah biaya-biayanya kurang lebih. Ya, seperti itulah, nanti bisa dikalikan sendiri, gampang, perkaliannya gampang, gak angel-angel. Oke, sementara untuk biaya-biaya proses jual beli cukup di sini saja. Nah, di video selanjutnya, di episode yang selanjutnya, ini saya akan membahas kalau waris gimana, kalau hibah gimana. Nah, di video selanjutnya, biar nggak jadi panjang, kita potong-potong aja. Oke. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Tetap di channel kami, channel UKM Kampung. Kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.